Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala kita, berdoa. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami hingga saat usai nanti kami boleh memiliki iman untuk bisa bernyanyi di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sanggup menaikkan mazmur yang penuh dengan kejujuran, mazmur yang berasal daripada hati yang sungguh telah Engkau lawat, dengan iman yang sungguh Engkau terus perbaharui dan teguh di dalam-Mu. Oleh karena itu kami bersyukur pada hari ini kami boleh sungguh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa iman kami akan menjadi tumpul jikalau bukan firman-Mu lah yang menajamkannya. Bukan kehadiran Roh Kudus sendiri yang boleh menuntun kami, maka iman kami akan menjadi iman yang begitu dangkal. Maka biarlah Tuhan seluruh perkataan-Mu boleh tersampaikan. Dan isi hati-Mu dapat kami mengerti. Oleh karena kami menyadari Tuhan, kami sebagai manusia, baik hamba yang berbicara maupun setiap kami yang mendengarkan, hanyalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Maka kiranya Allah Roh Kudus boleh menolong kami untuk sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, merenungkan kebenarannya dan menghidupinya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama memasuki akan eksposisi kitab Yunus dan kita berada di pasal yang kedua pada minggu ini. Saya mengundang kita boleh bersama-sama membuka Alkitab kita terlebih dahulu, dimulai dari pasal yang pertama, ayatnya yang terakhir di ayat yang ke-17, lalu kemudian dilanjutkan pasal yang kedua hingga ayat yang ke-10. Jikalau saudara sudah membuka, saya izin, mohon maaf, mungkin kita akan sedikit mendengarkannya melalui sebuah video dan saudara juga bisa menyimak melalui video yang ada, tetapi juga bisa sambil memantaunya di dalam Alkitab masing-masing. Video akan diputar untuk membacakan firman Tuhan dan mohon bantuannya untuk lampunya bisa dimatikan. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak, dan Engkau mendengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Arus air mengepung aku. Segala gelora dan gelombang-Mu menghempaskan aku. Lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera dalam meliputi aku. Rumput laut membelit kepalaku. Ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itulah Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia meninggalkan kasih setia-Mu terhadap mereka. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Yesus adalah Adonai. Dari Tuhanlah keselamatan.
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Lalu Yunus dimuntahkannya ke darat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkannya, merenungkannya, tetapi juga menghidupinya. Saudara, satu lagu yang saya cari tentang Yunus, itu hanya saya temukan lagu yang saya pernah dengar dulu di saya sekolah minggu. Ada yang pernah tahu lagunya, saudara? Gimana lagunya? Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom, gitu ya. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya. Bom 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 cuap cuap. Nah, pakai anak sekolah minggu itu paling suka bagian bom 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 cuap cuapnya dah pokoknya ya. Nah, saudara, ini lagu yang dari kecil saya dengarkan sampai saya besar. Kemudian ketika saya membaca lagu kitab ini lagi, dan khususnya di pasal kedua, ada satu hal yang ternyata baru saya temukan dan kita perlu untuk menyimaknya bersama-sama dan bagaimana kaitannya terhadap iman kita, saudara. Nah, saudara, ternyata di pasal 1, kalau saudara membuka Alkitab kita dan membaca dengan teliti, karena di dalam bahasa Indonesia itu ternyata 10 kali kata laut itu dituliskan. Kalau di dalam bahasa asli itu dicatatnya 11 kali. Karena ada bagian di mana ketika orang-orang awak kapal itu melempar itu disebutkan menggunakan ada kata lautnya juga di situ. Nah, saudara, jadi Yunus sebagai tokoh utama itu ternyata harus berurusan dengan laut. Oleh karena dia selama ini menerima konsekuensi sebagai pelarian dia jauh dari hadapan Tuhan. Yang minggu lalu kita bahas adalah sebuah pelarian yang sia-sia. Nah, saudara, saya mengingatkan sedikit tentang apa yang telah disampaikan Musa Ferry di minggu yang lalu. Tentang sebuah perjalanan dari Yunus yang ketika ia jauh dari hadapan Tuhan, maka yang terjadi hanyalah sebuah perjalanan turun, turun, dan turun. Demikian, saudara. Jadi ketika Yunus mendapatkan perintah dari Allah, dia yang berasal dari Gad-Hefer harusnya naik ke atas ke Niniwe, tetapi dia kabur, dia lari. Dia pergi ke kota yang namanya Yafo atau Jopa di dalam bahasa Inggris. Maka secara geografis kita melihat bahwa ada suatu tindakan yang turun dari seorang Yunus. Dan sampai dia kemudian di kota Jopa itu atau kota Yafo, ketika dia hendak mengendarai kapal, dalam bahasa asli itu dia sebetulnya turun ke kapal. Ya, kalau kita memang naik mobil, naik pesawat itu selalu naik ya, padahal nggak selalu posisinya naik. Nah, kapal itu dia turun ke kapal, kemudian setelah dia di kapal dia turun lagi ke bagian bawah kapal dan dia tertidur di sana. Nah, saudara, di pasal yang kedua ini kita mendapatkan lanjutan episode turun daripada Yunus. Dia turun sampai apa yang di dalam pasal 2 ayat yang ke-6 katakan. Dia turun ke dasar gunung-gunung, tenggelam ke dasar bumi. Nah, saudara, saya mungkin termasuk tadi yang saya ceritakan dulu sejak kecil mengingat kisah Yunus itu berada di perut ikan. Dan bagaimana peristiwa bahwa Tuhan itu mengirimkan ikan seolah-olah untuk apa? Untuk memakan dia. Kalau kamu gak taat, kamu gak bertobat, maka nanti kamu akan mati dicerna oleh ikan itu. Sampai akhirnya, saudara, saya menemukan pasal yang kedua ini. Ternyata di pasal 2 itu tidak ada satupun ngomongin yang namanya tentang ikan, saudara. Coba dicek, ada gak kata ikan di situ? Gak ada, saudara. Justru yang ada ketika disebutkan di dalam ayat yang pasal yang kedua itu, dia menyebutkan dirinya itu akan mati oleh karena apa? Oleh karena ia berada di tempat yang dalam. Oleh karena ia berada di tengah-tengah arus air yang mengepung dia. Bagaimana gelora dan gelombang dari Tuhan itu menampung dia. Sehingga dia akhirnya akan mati oleh karena semua hal tersebut. Sehingga semua yang dinyatakan di sana terkait dengan laut dan kedalamannya. Dan bukankah tadi kita membahas bahwa di dalam pasal yang pertama 10 kali laut itu disebutkan. Baik di sana yang menyebutkan tentang laut itu menyerang atau bahkan berpotensi untuk membinasakan
Yunus dan juga orang-orang yang ada di kapal itu. Akan beda ceritanya saudara kalau ternyata ketika berada di kapal itu Yunus dan para awak kapal menemukan ikan besar mengelilingi akan kapal itu dan menyeruduk-nyerudukkan badannya. Tapi gak tertulis seperti itu saudara. Sehingga dari awal dia sudah menyadari sebuah peristiwa badai ilahi ini yang menyebabkan akan dia mati adalah karena laut dan kedalamannya. Maka saudara, jika laut adalah titik terendah dalam perjalanan turunnya Yunus, maka yang jadi pertanyaan kita sekarang, apa yang bisa membuat Yunus kembali naik? 911, kirim kapal selam dong, bisa nggak? Boro-boro 911 aja nggak ada ya saudara ya. Kapal selam juga belum diciptakan. Dan tidak ada satupun teknologi yang bisa menyelam begitu cepat untuk menyelamatkan seseorang sebelum dia akhirnya mati karena tenggelam. Saya percaya saudara sudah punya jawabannya. Apa yang bisa membawa Yunus naik kembali? Tuhan bisa memakai seekor ikan yang cukup besar untuk menampung Yunus dan menyelamatkan dia. Saudara, jika Tuhan sanggup membuka kandungan dari para wanita-wanita mandul di perjanjian lama. Jika Tuhan sanggup, Tuhan Yesus menjadi bayi manusia dan masuk ke dalam perut seorang wanita perawan. Maka saya percaya bahwa Tuhan juga sanggup meminjam perut dari ikan yang besar untuk membawa Yunus naik kembali. Dalam ayat yang ke-6 di pasal yang kedua dikatakan di sana, ketika itulah engkau yang mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur itu. Nah saudara, setelah sekian lama Yunus berada di dalam perjalanan yang turun, dan turun. Melalui ikan besar ini menjadi titik balik di mana Tuhan membawa Yunus untuk pertama kalinya kembali naik. Jadi saudara, ini adalah realita kehidupan kita. Jauh dari hadapan Tuhan hanyalah akan membawa kita turun, dan turun. Seringkali kita gak sadar seperti Yunus yang bisa begitu nyenyak tertidur. Tapi dia gak tahu. Kita tahu karena kita membaca Alkitab. Dia tidak tahu. Dia bisa tidur nyenyak. Tapi dia tidak sadar bahwa di dalam hidupnya dia sedang berada di dalam perjalanan turun, dan turun. Nah, tapi sungguh hanyalah anugerah. Kalau pada akhirnya bagi orang seperti itu pun Tuhan masih mau jemput. Tuhan masih mau angkat. Memberikan kesempatan untuk orang itu kembali. Saudara, saya mengajak kita untuk menyoroti anugerah Tuhan ini. Terlebih lagi karena dicatat di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-17 tadi. Di sana disebutkan, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Nah, menariknya saudara, kata atas penentuan Tuhan itu, rupanya di dalam bahasa asli bisa dimaknai tidak hanya telah ditentukan, tetapi juga telah diperhitungkan, telah dipersiapkan. Sehingga saudara kita bisa mengerti bahwa inilah anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan ternyata tidak sembarang memberikan hukuman. Tidak sembarang menentukan hukuman. Tetapi ia juga memperhitungkan sampai sejauh mana hukuman yang dia berikan itu dapat menolong seseorang untuk kembali kepada jalannya. Makanya saudara, di dalam ayat yang ke-17 ini kita tidak menemukan hanya tercatat tentang bagaimana ikan besar itu menelan Yunus. Tetapi juga di sana disebutkan ada durasinya 3 hari 3 malam. Ya, seperti yang teknik yang sering saya gunakan. Kenapa harus ditulis? Kalau cuma diceritain ikan besar menelan Yunus, sama ceritanya gak akan terlalu banyak berubah. Kecuali nanti kita kaitkan dengan peristiwa penggenapan akan nubuatan Tuhan Yesus dikubur 3 hari begitu ya. Tetapi saudara, terlepas daripada hal itu, kisahnya tidak akan jauh banyak berubah ketika hal ini ditiadakan. Tapi kenapa harus ditulis? Nah, saudara, ini adalah bagaimana Tuhan
telah memperhitungkan bahwa selama 3 hari 3 malam itu adalah waktu yang cukup bagi Yunus remain alive. Dia tetap hidup di dalam perut ikan itu. Dan 3 hari yang cukup untuk dia di sisi lain mengalami retreat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita retreat biasanya berapa hari saudara? 3 hari ya. Mungkin ada yang mau melakukan pendaftaran retreat di perut ikan, nanti saya bisa daftar gitu ya. Saya coba cari teman yang punya ikan besar gitu ya. Ini Pak ada yang mau daftar retreat di dalam perut gitu ya. Nah, saudara, ya ini joke saja ya saudara ya. Tapi itu waktu yang dipandang cukup oleh Tuhan untuk Yunus memikirkan kembali jalan Tuhan itu. Sehingga saudara merenungkan hal tersebut, saya mengingat akan seorang tokoh wanita Kristen yang saya pernah ceritakan kesaksiannya beberapa kali. Tetapi ada sebuah kalimat yang saya ingin bacakan yang belum pernah saya bacakan saudara. Dia adalah seorang bernama Joni Eareckson Tada. Dia adalah seorang yang mengalami kecelakaan ketika dia meloncat ke sebuah danau. Dan kemudian tulang belakangnya kena dan mengakibatkan leher sampai fungsi tubuh ke bawahnya itu tidak berfungsi. Dia hanya bisa terbaring, dia harus dibangunkan, dia tidak bisa menggunakan tangannya, kakinya, dan lain sebagainya. Dan sekian tahun ia terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau mengizinkan peristiwa yang begitu kelam ini di dalam hidupku? Terus pertanyaan itu tahun demi tahun ia ajukan. Sampai suatu hari di hadapan Tuhan dia berkata, "Okay, Lord, I stop trying to work it out, to make sense just for me. Whatever surprises you have in store, or no surprises at all, I guess it's up to you. And help me not to get in the way too much." Baik Tuhan, aku berhenti untuk mencoba membuat segala sesuatunya masuk akal hanya bagiku. Kejutan apapun yang engkau miliki. Atau mungkin bahkan tidak ada kejutan sama sekali. Aku rasa semua adalah seturut dengan kehendak-Mu. Jika demikian, bantulah aku. Supaya aku tidak berada di tengah jalan-Mu dan mengganggu rencana-Mu. Saudara, ini pernyataan iman yang begitu indah. Di dalam kelumpuhannya, ia pernah menganggap dirinya adalah seorang yang rusak. Ia menganggap dirinya adalah seorang yang kena hukum oleh Tuhan. Hidupnya tidak normal, hidupnya tidak berguna. Tetapi momen di mana ia mulai melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Apa yang semula tampaknya sebuah hukuman. Sekian tahun kemudian ia menyadari bahwa sebetulnya semuanya telah diperhitungkan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk membawa dirinya kepada jalan Tuhan. Saudara kalau mengenal akan beliau mungkin mencari artikel, kisah atau bahkan filmnya. Ini adalah cuplikan dari film yang ada di YouTube. Versi keluaran Billy Graham, saudara bisa melihatnya secara free di sana. Judulnya Johnny. Nah, saudara dia adalah orang yang kemudian dipakai luar biasa di dalam rencana Tuhan. Ia menulis buku, ia menjadi pembicara dan secara aktif bahkan dia membuat sebuah yayasan yang taking care, yang merawat orang-orang yang mengalami kelumpuhan dan mereka nggak bisa terima sama kelumpuhannya. Dia pernah mengalami itu, tetapi melalui pengalaman itu ia mengalami Tuhan dan ia menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguatkan orang-orang di sekitarnya. Maka saudaraku, inilah yang menjadi perenungan kita bersama. Marilah kita tidak mengabaikan, jangan abaikan. Apa yang tampak seperti hukuman, apa yang tampak seperti kerugian, apa yang tampak seperti masa yang kelam. Jika kita punya kedekatan sama Tuhan, saudara engkau akan melihat bahwa ternyata melalui semua itu, segala sesuatu telah diperhitungkan sama Tuhan. Itu dipakainya untuk membawa kita kembali dalam rencananya. Yang kedua saudaraku, kita sekarang lebih dalam melihat akan syair yang dinyanyikan oleh Yunus melalui pasal yang kedua ini. Nah, saudara, kisah Yunus sebetulnya adalah bagian mazmur atau nyanyian yang sebetulnya kalau kita temukan di dalam teks ini
dipenuhi dengan kata-kata rohani yang sangat baik. Tetapi kalau saya mengajak kita melihat bagian ini lebih detail saudara. Saudara akan menemukan sesuatu yang mulai berbeda. Nah saya mau mengajak saudara sekalian yang masih memakai Alkitab terjemahan baru yang pertama. Boleh membuka baik yang digital maupun yang analog ya. Atau yang masih buku fisik ya. Saudara buka perikop pertama di terjemahan baru yang pertama, judulnya apa saudara? Bisa bantu saya? Judulnya apa? Doa ucapan syukur Yunus. Yang sudah punya terjemahan baru yang kedua boleh membuka Alkitabnya, bantu saya baca. Judul perikopnya apa? Yunus di perut ikan. Nah ini bagi yang belum punya saya kasih ya. Tahu udah gitu dari tadi aja dong cuan tahu ya. Biar gak ngantuk saudara ya. Jadi mulai buka lagi Alkitabnya ya. Nah jadi ternyata ada perubahan dari LAI. Mungkin kita bertanya kenapa harus diubah? Kemungkinan besar ini adalah sebuah pewahyuan yang disadari bahwa memang di dalam Alkitab terjemahan lain bahasa Inggris misalnya sudah menggunakan doa Yunus di perut ikan. Kemudian disadari bahwa ternyata ini bukan sebuah doa ucapan syukur. Ada sesuatu yang kalau di dalam bahasa Inggris itu komentarnya ngomong something fishy about this. Something fishy about this prayer. Sesuatu yang mencurigakan dari doa ini. Nah saudara saya mengajak kita melihatnya ya. Syair Yunus itu sebetulnya bagian atau cuplikan dari Mazmur-Mazmur yang sudah ada. Misalnya di dalam ayat yang kedua. Itu adalah cuplikan dari Mazmur Mazmur nomor 18 ayat yang ketujuh. Ada beberapa struktur kalimat yang mirip ya tentang dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan engkau mendengarkan suaraku. Lalu ayat yang ketiga itu mengambil cuplikan dari Mazmur 42 ayat yang ke-8 yaitu segala gelora dan gelombangmu menghempaskan aku. Lalu misalnya ayat yang keempat itu mengambil cuplikan dari Mazmur 31 ada struktur kalimat yang mengatakan aku telah tersingkir dari hadapan matamu. Dan kemudian ayat 5 misalnya mengambil cuplikan dari Mazmur baik 18 maupun 116 yang serupa yaitu menggambarkan tentang bagaimana samudra yang meliputi aku yang kemudian membelit akan kepalaku. Dan sebetulnya masih ada banyak sekali tapi ini hanya contoh saudara untuk kita melihat bahwa ternyata Mazmur yang dia naikkan adalah Mazmur yang dia ambil dari berbagai Mazmur yang sudah ada. Nah saudara di sini kita melihat bahwa karena Yunus mengambil syair ini dari kutipan Mazmur-Mazmur yang sudah ada. Maka para pembaca pertama dari kitab Yunus ini adalah orang yang tentu sangat familiar. Sangat tahu dengan lagu-lagu ini. Sama seperti halnya kita kalau misalnya tadi ya kita nyanyi. Maka jiwaku pun memujimu. Lalu sungguh besar. Nah pasti sudah tahu ya akan ngomongnya hal itu. Nah Yunus pun mengambil cuplikan Mazmur seperti itu yang sudah pasti para pembacanya orang-orang Yahudi juga tahu lanjutannya apa. Tetapi justru karena mereka begitu familiar, mereka tahu bahwa ternyata dari Mazmur yang dia nyanyikan saat itu ada bagian yang dihilangkan. Ada bagian yang dihilangkan saudara. Misalnya di dalam Mazmur 116 ini. Tadi berkata tentang jerat maut melilit aku dan seterusnya. Tetapi kemudian bagian yang sebetulnya kalau kita bahasakan dalam bahasa sekarang. Refnya itu tidak dinyanyikan oleh Yunus. Dan ref ini adalah satu bagian yang sebetulnya sangat populer. Ini adalah bagian yang sebetulnya berkata tentang karakter Allah. Tetapi justru bagian ini tidak disebutkan oleh Yunus. Saudara kalau mempelajari struktur dari Mazmur-Mazmur yang ada. Mazmur syukur, Mazmur penderitaan selalu akan mengarahkan para pemazmur itu dari segala pergumulannya akhirnya melihat kepada karakter Allah. Aku mengalami pergumulan, aku menangis, air mataku memenuhi membanjiri aku. Tetapi engkau adalah Allah yang setia dan lain sebagainya. Itu pattern yang sangat common ada di dalam Mazmur syukur maupun Mazmur penderitaan. Sehingga ini menjadi pertanyaan besar. Kok bisa Yunus yang sangat fasih dengan Mazmur-Mazmur itu tidak mencantumkan karakter Allah. Apakah Yunus lupa? Tidak mungkin saudara. Ini adalah referen yang sangat populer karena Musa di dalam Keluaran 34 itu memakai ini ketika dia berjumpa dengan Allah di hadapan Allah. Dia menyatakan karakter Allah yang begitu dahsyat. Dan seluruh orang Yahudi itu menghafalnya. Lalu kenapa? Apakah dia lupa? Sekali lagi tidak.
Kenapa? Karena di pasal yang keempat saudara. Lu ingat di pasal yang keempat. Yunus menyebutkan apa yang disembunyikan di dalam pasal yang kedua. Maka pertanyaannya saudara, kenapa kira-kira Yunus tidak menyebutkan hal itu? Karena rupanya saudaraku, di dalam perut ikan itu, Yunus belum sungguh-sungguh bertobat. Meski dia bisa mengucapkan hal-hal yang rohani, tetapi dia tidak mau mengakui realita dari karakter Allah. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Allah akan berbelas kasihan kepada orang-orang Niniwe. Lalu akan muncul pertanyaan saudara, kalau begitu emangnya Tuhan gak tahu ketika di dalam perut ikan itu bahwa Yunus belum bertobat? Harusnya kan kalau tahu udah biarin aja di dalam perut itu ya, dikunyah gitu ya sampai habis gitu ya. Keluarnya bukan dari atas tapi dari yang lain. Kenapa? Tuhan emang gak tahu? Saudara, jawabannya tentu Tuhan tahu. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati membaca. Saudara, di dalam Alkitab kita simak baik-baik. Mana urutan yang terjadi lebih dahulu. Apakah doa Yunus di perut ikan? Atau kalimat atas penentuan Tuhan, Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari, 3 malam. Mana yang lebih dulu saudara? Saudara, sejak semula di dalam penentuan Tuhan, Tuhan akan mengeluarkan dia di hari yang ketiga. Sehingga kita bisa melihat bahwa doa Yunus ini tidak membuat dia selamat. Karena meskipun dia sanggup menggunakan kata-kata yang rohani, Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi hatinya. Sampai pada akhirnya, karena Tuhan begitu tahu, ketika Yunus menggunakan kalimat-kalimat rohani seperti itu, Tuhan menjadi enek dengan perkataannya. Saudara, saya ingin tanya, kalau saudara mengalami enek, mual yang berlebihan, apa yang akan terjadi? Saudara ingin apa? Ingin apa? Ingin muntah. Saudara ingin muntah. Apa yang ayat 10 katakan? Dia dimuntahkan. Baik terjemahan baru pertama, terjemahan baru kedua, bahasa asli, semua sepakat mengatakan bahwa Yunus dimuntahkan kembali ke darat. Nah saudara boleh search di internet ataupun di gadget kita bahwa semua kata muntah yang ada di Alkitab tidak ada satupun yang berkonotasi positif. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan muak dengan apa yang terjadi pada Yunus. Meskipun hal ini saudara menunjukkan tidak hanya secara literal atau secara real ikan itu memuntahkan Yunus. Tetapi secara kiasan menggambarkan betapa enaknya Tuhan kepada orang-orang yang pertobatannya adalah pertobatan yang palsu. Nah, saudara, itu terbukti kemudian di pasal yang keempat bahwa Yunus betul kan seorang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Maka saudara bisa melihat di dalam pasal yang kedua ini. Apakah kita bisa menemukan ada pertobatan? Apakah kita bisa menemukan ada kata penyesalan? Sebab kalau kita mengingat kembali bahwa isu utama dia kenapa dia berada di dalam situ adalah karena ketidaktaatan dia. Oleh karena dia tidak mau mendengar akan Tuhan dan dia jauh dari hadapan Tuhan. Dia jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi apakah ada penyesalan? Apakah ada pertobatan? Gak ada saudara. Tidak ada. Dan ayat yang ke-9, kalau kita simak gerak-geriknya sebelum ia kemudian dikeluarkan. Apa yang ia mau lakukan dengan segera? Saudara, di sana dikatakan ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Saudara, pada zaman itu mempersembahkan kurban. Itu berarti ia akan pergi ke Yerusalem. Nah, saudara lihat secara geografis. Yerusalem ada di mana? Ada di bawah.
setelah keluar, dia mau kembali ke bawah. Saudara, kalau memang ia mau membayar nazarnya dan langsung pergi ke Niniwe, maka tidak mungkin ayat yang pasal 3 ayat 1-2 ini muncul. Tetapi justru di sini Tuhan kembali for the second time, untuk kedua kalinya Tuhan mengingatkan dia, pergilah ke Niniwe. Dan saudara, memang terbukti sekali lagi bahwa di pasal yang keempat, Yunus tidak menghendaki akan hal tersebut. Maka saudara, hal yang patut untuk menjadi perenungan kita adalah, mari kita waspada saudara. Waspada bahwa meskipun seseorang telah dibawa kembali ke dalam rencana Tuhan, rupanya seseorang masih bisa take it for granted. Seseorang masih bisa menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ada orang yang meskipun telah mengalami mujizat dari Tuhan, telah mengalami pertolongan Tuhan, punya pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, dia bisa cerita ke orang-orang. Tetapi ada yang hidupnya belum sungguh-sungguh bertobat. Maka apa yang bisa kita pelajari melalui hal ini? Saudara mungkin sangat lebih fasih mendengar kitab Hosea, di mana Tuhan memakai hidup Hosea sebagai demonstrasi kisah orang-orang Israel yang menyelingkuhi akan Allah ya dengan istrinya yang selalu berselingkuh daripada Hosea. Sebetulnya demikian pula dengan kitab Yunus. Kitab Yunus menceritakan betapa ironisnya bangsa Israel yang meskipun telah melalui berbagai perkara yang besar, mereka menyaksikan, mereka mengalami, mereka berada di tengah-tengah di dalam mujizat Allah. Tetapi hidup mereka tidak sepenuhnya bertobat. Maka syair yang dituliskan ini tidak hanya berasal dari dunia orang mati, tetapi juga syair yang menunjukkan kematian rohani. Sebab hati mereka jauh dari Tuhan. Sebab hati Yunus jauh dari Tuhan. Nah saudara, seironisnya kita melihat kisah Yunus, kita juga perlu melihat hal ironis tersebut juga bisa ada pada diri saya dan juga diri saudara. Teguran ini sangat keras, tapi saya percaya Tuhan punya cara, Tuhan punya area yang dia sedang sentuh untuk saya dan untuk saudara. Saya pribadi khawatir ketika berpikir Tuhan telah beranugerah kepada kita. Kita menjadi lamban atau bahkan lambat laun melupakan dia. Kita lupa sama panggilannya. Janji-janji yang dulu pernah kita buat di hadapan Tuhan. Ketika nanti Tuhan tolong saya. Ketika nanti Tuhan sembuhkan saya. Ketika nanti Tuhan cukupkan saya. Ketika nanti Tuhan buka jalan untuk saya. Saya akan ini, saya akan itu. Saya akan ini, saya akan itu. Sudah sampai di mana nantinya, saudara? Saudara, seperti Yunus ketika ia ada di dalam perut ikan itu, ia ada di sebuah rahim laut, di mana sebetulnya dia punya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Bagi kita, umat perjanjian baru, kita sebetulnya juga senantiasa diberikan ruang seperti ini. Ada bagian di dalam liturgi, kalau saya boleh sebut sebagai rahim liturgi, di mana kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara, kita sangat mau untuk diampuni. Tapi apakah kita sangat mau untuk bertobat? Kalau misalnya ngomong itu ada omong kosong. Maka kalau kita mau diampuni tapi kita gak mau bertobat, itu seperti doa yang kosong. Saudara, pada akhirnya saya ingin menyampaikan kabar baik. Bahwa ternyata di dalam kelambanan kita, di dalam ketidakotentikan atau ketidakturusan kita, ketidaktaatan kita, Tuhan Yesus mengambil tempat kita yang seharusnya layak mati karena ketidaktaatan. Harusnya kita yang tenggelam dan dibiarkan tenggelam.
tetapi atas penentuan Tuhan. Dia datang dan dalam ketaatan Ia mati gantikan kita. Di hari yang ketiga Ia bangkit dan Ia memampukan kita untuk belajar taat melalui pimpinan Roh Kudus yang terus menerus dengan lembut mengoreksi hati kita. Hari ini khususnya di KU yang kedua ini saya merasakan suatu hal yang aneh. Setelah selesai pengakuan dosa, kayaknya saya orang yang paling aneh. Karena kita nyanyi lagu yang sangat happy ya. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Saudara, saya ngerasakan vibe lagu tadi udah sangat sukacita. Tapi hati saya menangis. Saya bilang, Tuhan, ketika Engkau memanggil, apakah justru saya tersesat? Maka ketika saya menyanyikan lagu itu, saya nyanyikan lagu dengan sangat pelan. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saya berkata, Tuhan, jangan sampai saya tersesat, Tuhan. Saudara, kalau Tuhan masih beranugerah sampai hari ini, dan terus menerus melalui mimbar ini, menyerukan akan pertobatan, maka itu adalah tanda bahwa Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Ketika Yesus memanggil, marilah segera. Jangan sesat, mari ikutlah Dia. Maka saudara, marilah kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah bertobat? Apakah kita mau sungguh-sungguh ikut kemana Tuhan mau memimpin kita kepadanya? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan, kami rindu untuk menyicip apa yang penulis lagu telah ciptakan dan kami nyanyikan. Kami rindu untuk memandang Tuhan Yesus, memandang wajah mulianya. Sehingga di dalam terang kemuliaan-Mu, kami yang melihat dunia menjadi hampa. Kami rindu untuk kembali mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Kami mau berhenti dari sikap hati yang mau diampuni saja, tetapi juga mau untuk bertobat, mengubah sikap kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mau mencari akan perkenanan Tuhan, yang mengikut kemana Tuhan mengarahkan kami dan memimpin kami. Kami tahu tidak semuanya selalu seperti apa yang kami inginkan. Bahkan kerap kali terkadang itu menjadi sesuatu yang kami takutkan dan hindari. Tetapi biarlah Tuhan, jangan biarkan kami berada di tengah jalan dan mengganggu akan rencana-Mu. Tetapi kuatkan kami dan berikanlah kami pengertian, supaya ketika kami melewati dan melakukannya, ada keyakinan iman yang teguh dan damai sejahtera yang menopang kami, karena Yesus Kristuslah pandu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.